Halo guys, balik lagi bareng gue Kelvin di channel Kelvin Pang. Nah, kali ini kita lagi jalan-jalan keluar kota dan saat ini kita lagi perjalanan balik menuju Ho Chi Minh City ya. Nah, kali ini di video ini gue mau kasih lihat kalian keadaan kampung halaman di Vietnam ya, ataupun perkampungan. Nah, kalau kalian bisa lihat nih jalan-jalannya ya. Oke, kamera bisa rekam ke sana. Nah, ini jalannya tuh sebetulnya mirip Indonesia. Pastinya tadinya tuh jalan setapak tanah-tanah doang, tapi semakin lama mereka akan ngebangun aspal kayak gini, dan sebelah kiri dan kanannya itu masih pepohonan dan juga ada rumah-rumah penduduk. Jadi memang mirip banget vibes-nya di Indonesia, kayak misalnya di Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau misalnya kalian main ke sana itu kan bakalan sama. Dari tanah-tanahnya kalian juga bisa lihat ya, ini tanah-tanah merah gitu. Nah, nanti di perjalanan juga kita bakal mampir ke salah satu tempat makan lokal ya di Vietnam. Gue bakal kasih lihat kalian seperti apa. Stay tune terus. Oh ya guys, tadi lupa, ini perjalanan dari tempat sekarang ke tempat tujuan kita itu sekitar 3 jam 20 menit ya di peta. Nah, nanti kita bakal mampir ke tempat makan juga. Tapi yang mau gue bahas adalah kalian bisa lihat ya, untuk jalanan-jalanan di Vietnam ini, walaupun udah masuk ke perkampungan pun yang gue salut adalah jalanan dalam kondisi yang sangat baik aspalnya gitu. Dan tadi gue sempat lihat beberapa jalan-jalan berlubang juga ya, itu kata warga setempat, mereka langsung perbaikin dalam waktu 2-3 hari. Nah, jadi itu yang bikin gue kagum sih. Jadi bener-bener nanti gue bakal kasih lihat lebih lanjut lagi ya footage-nya. Dari daerah perkotaan ke daerah perkampungan itu bener-bener jalannya rata kayak gini. Bahkan banyak truk-truk gede yang lewat, kontainer yang lewat. Karena di tempat kita sekarang ini dekat dengan Kamboja ya. Jadi Kamboja, dekat dengan Kamboja. Makanya banyak truk-truk yang lewat untuk pengiriman barang ekspor gitu. Perjalanan masih sekitar 2 jam lagi ya. Nah, karena kita agak ngantuk, sekarang kita mau beli kopi dulu. Kita cobain kopi Vietnam nih, kalian bisa lihat menunya ya. Kita beli kopi sama ada milk tea. Nanti kita bakal kasih lihat kalian. Oke, stay tune terus. Perjalanan masih 2 jam. Habis ini kita mampir ke tempat makan. Tadi kita sempat mampir beli kopi dulu karena ngantuk, perjalanan masih 2 jam. Nah, gue beli kopi hitam. Jadi kalau kalian tahu di Indo kan biasanya ada yang namanya Vietnam Drip. Itu dia pakai alat buat nyeduh kopi. Kopinya ditaruh di dalam dan diseduh air panas di atasnya dan kopinya netes ke bawah. Nah, itulah kopi Vietnam seperti itu modelnya. Dan biasanya itu strong banget. Makanya gue walaupun minum kopi hitam pun selalu gue pakai gula sedikit. Nah, terus balik lagi ke soal perkampungan di Vietnam ya. Rata-rata jalannya kayak gini, dan biasanya tuh di samping-sampingnya itu bakalan ada toko-toko kelontong, misalnya toko-toko tradisional, jualan buah, jualan kopi. Nanti klipnya gue masukin ke dalam video juga ya. Jadi memang mirip-mirip di situasi di Indonesia gitu. Kadang-kadang pun misalnya kalau gue foto ya iseng kirim ke kalian, ini gue lagi di Jawa Tengah nih, Jawa Timur. Bisa aja mungkin kalian percaya. Oke guys, update perjalanan kita ya. Sekarang gue 20 km lagi dari Ho Chi Minh City, dan kalian bisa lihat sekarang agak macet ya. Kalian bisa lihat nih, banyak truk di mana-mana. Nah, ini salah satu hal yang menarik juga nih dari Vietnam. Karena rata-rata dari kota besar ke kota-kota kecil ya, di sini tuh nggak ada jalan tol. Jadi kita tuh rata-rata pakai jalan biasa, dan itu hampir selalu seperti ini, kecampur sama truk-truk yang lain. Kalian bisa lihat nih, ada mobil pribadi kayak Veloz nyampur sama truk yang lain. Nah, jadi inilah kalau kalian nyetir di Vietnam, keadaannya dia bakal nyampur-nyampur sama mobil-mobil besar. Jadi kita harus ekstra hati-hati guys. Selain itu gue mau bahas juga soal persebaran penduduk di Vietnam ya. Jadi mirip-mirip sama di Indonesia nih. Rata-rata kan semua orang tuh berkumpul di Pulau Jawa. Itu bisa 70%, 80%. Nah, sama di sini juga rata-rata berkumpul di 2 kota besar, yaitu di Ho Chi Minh City sama di Hanoi. Kalau misalnya kalian keluar kota di sekitar bagian selatan Vietnam, itu rata-rata pasti banyak truk-truk kontainer-kontainer kayak gini, karena rata-rata dipakai untuk pabrik.
Makanya kalau kalian keluar kota di tengah jalan seperti ini, nah ini gue lagi mau cari-cari restoran aja, mau cari toilet tuh nggak ada biasanya. Tapi bakal banyak toko-toko lokal nih kayak yang di sebelah sini kan ya. Ini pabrik juga. Udah. Di sini sebelah sini pabrik dan ada yang jualan-jualan sembako ya, sama jualan patung-patung. Tapi nggak ada tempat yang bener-bener kayak buat wisata atau sebagainya gitu. Jadi bener-bener daerah buat pabrik aja gitu kayak gini. Oke guys, akhirnya kita sampai juga nih ke tempat makan ya. Tadi setelah nyetir lama, akhirnya kita lapar. Dan kali ini gue makan namanya bunbao. Jadi ini kamera bisa fokus ke sini. Jadi ini kayak semacam mie bihun gitu, namanya rice noodle, dicampur dengan daging sapi, daging-dagingan. Ada yang sapi, ada yang babi juga. Nah, biasanya makanan di Vietnam itu modelnya sup-sup kayak gini. Terus dia pakai rice noodle kayak gini dan harganya itu di kisaran 50.000 sampai 100.000 VND. Kalau di rupiahnya sekitar 30.000 sampai 50.000-an lah ya, kurang lebih sama. Tergantung juga ini kalau di restoran kayak gini mungkin harganya segitu. Tapi kalau misalnya di tempat yang lebih murah yang kayak pinggir jalan gitu, mungkin bisa di 20.000, 30.000 rupiah. Nah, kali ini kita mau makan dulu. Oke guys, akhirnya setelah 3 jam di perjalanan, akhirnya gue sampai juga. Dan sekarang udah agak malam dan itu mobil gue. Terima kasih yang udah ngikutin video gue tentang perjalanan seputar Vietnam. Buat kalian yang ada rekomendasi kemana lagi kita setelah ini, ataupun mau bahas apa lagi di video selanjutnya, langsung aja terus di kolom komentar dan see you in the next video.